Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Ya, sebenarnya kalau kita belajar sejarah secara serius, peran penting, siapa yang menjadi pemeran penting dalam kemerdekaan Indonesia adalah generasi muda. Generasi muda yang saat itu di tahun 1920-an itu usianya 20-an. Generasi muda yang mempersiapkan kemerdekaan dari tahun 1920-an. Artinya apa? Artinya negara ini sebenarnya dicita-citakan oleh anak-anak muda. Dibangun oleh anak-anak muda saat itu tahun 1920-an. Kemerdekaan harus dipersiapkan. Soekarno, Hatta, Muhammad Natsir, Muhammad Yamin adalah anak-anak muda yang mempersiapkan kemerdekaannya, dan datanglah hari kemerdekaan itu dengan peristiwa yang tidak diduga-duga. Kita harus paham ketika Perang Dunia II dimenangkan oleh Amerika Serikat dan aliansi-aliansinya, posisi dan situasi seperti itulah yang sebenarnya memudahkan Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya di tahun 1949. Karena tahun 1945 kita hanya memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri dan belum diakui oleh dunia-dunia yang lain. Jadi generasi muda tahun 1920-an yang cukup sabar sehingga kurun waktu 30 tahun, 25 tahun, 20 sampai 30 tahun sehingga kemerdekaan itu bisa diraih dengan sempurna. Tentunya dengan persiapan yang matang dari anak-anak muda di usia 20-an. Sehingga ketika mereka di usia 45, 50, ketika the moment of truth itu datang, saat-saat yang tepat itu datang untuk merdeka. Karena kalau tidak ada saat-saat yang tepat, tidak ada posisi dan situasi yang pas, juga belum tentu kemerdekaan itu bisa diraih oleh bangsa ini. Karena mau nggak mau, bangsa ini merdeka karena situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang memang kebetulan pas. Maka dari itu, Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak hanya karena perjuangan saja, tapi karena kebetulan Jepang dibom di dua kotanya, Hiroshima dan Nagasaki, dan akhirnya Jepang menyerah, dan akhirnya Indonesia tidak berada di tangan Jepang lagi. Akhirnya Amerika yang mengambil alih situasi saat itu, sehingga Amerika pun juga bisa dibilang punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1949, bukan 1945. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Kondisi setelah 75 tahun merdeka ini harus disikapi dengan kritis. Harus disikapi dengan seksama. Karena tidak banyak generasi muda yang benar-benar kritis menghadapi
umur kemerdekaan kita yang sudah 75 tahun ini. Banyak yang tidak tahu, terutama generasi muda saat ini, maupun generasi muda saat lalu, yaitu generasi seusia saya. Nggak banyak yang tahu bahwa selama 75 tahun ini, mata uang kita itu terdepresiasi sangat parah sekali. Bahkan mungkin satu-satunya negara di dunia yang mata uangnya itu terdepresiasi sangat tajam, sangat besar, yaitu kira-kira hampir terdepresiasi dari 3.800% hingga 4.000%. Itu sebenarnya sesuatu angka yang ajaib. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Maka dari itu saya suka kadang-kadang sedikit kecewa, kadang-kadang sedikit sedih melihat gegap gempitanya orang-orang meneriakkan kemerdekaan, sementara mata uang kita yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bisa dilambangkan sebagai lambang kedaulatan, tidak hanya lambang kedaulatan ekonomi, tapi akhirnya juga menjadi lambang kedaulatan politik, ya. Dari tahun 71 hingga saat ini, mata uang rupiah terdepresiasi hingga hampir 4.000%. Dan banyak yang menganggap ini biasa-biasa saja, padahal sebenarnya ini tidak biasa-biasa saja, karena tidak ada negara di ASEAN yang mengalami depresiasi sampai 1.000%. Cuman Indonesia saja yang hampir 4.000%. Jadi menurut saya kita mensikapi 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan waspada, dengan prudent, dan dengan sikap kehati-hatian, karena mau sampai berapa persen rupiah ini akan terdepresiasi. Sukses terus, Kohler Edi.